Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa JTV. Semoga malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya Rahmat Saputra, redaktur JTV, telah hadir di studio kita pemimpin redaksi dari Media Jurnal Investigasi, Pak Sunoko. Selamat malam, Pak Sunoko. Selamat malam. Ya, gimana nih kabarnya Pak Sunoko, dan kegiatan apa saja nih yang sedang dilakukan saat ini? Ya, untuk kita juga memperhatikan dan politik yang sekarang lagi terjadi, yaitu serta banyaknya komunikasi yang menjadi kepentingan kita dengan kawan-kawan itu. Oke, ya, Pak Sunoko, halo ya. Ya, ini Pak, sesuai dengan tema malam ini tentang menjelang pemilihan presiden tahun 2024. Sebagaimana kita tahu, tahun ini ada 3 kontestasi yang akan memperebutkan kursi RI 1, dan dalam beberapa survei memang 02 sementara diunggulkan untuk maju ke satu putaran dengan jargonnya. Kemudian ada Anies Baswedan dan Caimin dan Ganjar Pranowo serta Mahfud MD. Dari kacamata Pak Sunoko sendiri melihat pemilihan presiden tahun ini seperti apa, Pak Sunoko? Ya, terima kasih Bang Rahmat. Saya ini dulu juga satu dari Pak Prabowo. Dan kita sebagai pendukung Pak Prabowo, setelah adanya Gibran untuk masuk di calon presiden, yang dimana melanggar kode etik yang diputuskan oleh KMK, mulai kami berpikir ulang terkait ini. Dan analisis kami ada indikasi yang secara demokrasi tidak berjalan dengan baik. Dan demokrasi ini terasa banget dicederainya. Dan untuk analisis terstruktur, masif, dan terdampak, ini kelihatannya ada di ya. Tapi di KPU sendiri Cawapres 02 ini tetap bisa didaftarkan, Pak Sunoko. Dalam kacamata hukum, apakah pelanggaran etika ini konstriksi hukumnya tidak akan bisa menggugurkan pencalonan Cawapres, meskipun sudah ada putusan MK bahwa Cawapres 02 ini sudah melanggar etika, gitu Pak Sunoko? Ya, ini terima kasih. Di setiap diskusi lalu dan secara tegas saya sampaikan disinilah problem utama, bahwa etika sudah tidak dihargai dan tidak ditaruh di level tinggi. Kalau secara prosedural MK sudah memutuskan sekarang diperkuat oleh APP. Harusnya KPU berani berambil sikap ini diskualifikasi. Dan itu jelas. Karena ada alasan-alasan itu tidak dimana ini
daftar, KPU tidak langsung berkoordinasi dengan bagaimana keputusan ini diterima dalam pendaftarannya. Tapi ternyata itu adalah 7 hari adanya putusan MK. Sedangkan Mas Gibran sudah daftar, yang mana adalah putusannya adalah putusan MK. Jadi memang ada banyak kejanggalan. Dan saya setuju kalau ketua KPU dan pusat yang nggak punya cuma peringatan aja. Ya, seperti itu. Ya, seperti ada pemberitaan terbaru ini bahwa pendaftaran gugatan tentang ya, Pak Sunoko. Gimana? Ya, ada juga berita yang menyatakan bahwa sekarang sedang ada gugatan kepada KPU Pak Sunoko tentang pencalonan Gibran Rakabuming Raka tentang adanya pelanggaran etika di KPU karena menerima Gibran untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Nah, ini apakah dengan akan dekatnya pelaksanaan pemilihan umum yang tinggal 2 hari lagi ini, proses tersebut tidak berpengaruh dengan jalannya nanti pemilihan presiden, Pak, karena mungkin prosesnya akan panjang ya, karena mungkin itu terkait administrasi negara ya, PT-UN mungkin ya Pak Sunoko ya. Iya betul. Jadi nah, itu apakah jadi gini bahwa terkait dengan Gibran inilah yang saya bilang marutnya proses hukum yang ada di kita, karena sudah tidak mengedepankan etika. Ini akan berjalan dengan baik kalau pemilu terjadi di dua putaran dan proses pelaporan ini akan situasinya berbeda. Tapi kalau proses ini ternyata satu putaran dan dimenangkan oleh ini yang jelas dari proses hukum. Dan akhirnya hukum Prabowo selalu yang memilih kami adalah masyarakat, bukan MK, bukan KPU. KPU itu hanya penyelenggara, bukan putusan BTUN, tapi rakyat yang memilih. Makanya saya berharap bahwa Prabowo Gibran biar masyarakat mendukungnya. Ya begitu ya. Ya itu memilih Prabowo Gibran atau tidak. Karena kalau masyarakat Prabowo Gibran, disinilah proses hukum yang tidak berjalan, tapi mereka pakai pegangan dipilih rakyat. Ya. Nah, ini kan sudah ramai nih Pak tentang sebuah film dokumenter tentang Dirty Vote, di mana 3 pakar hukum tata negara mengambil clipping pemberitaan dari media online dan juga TV tentang sebuah perjalanan desain bahwa adanya dugaan kecurangan untuk Pilpres 2024. Di antaranya yang dibahas dalam Dirty Vote sendiri itu adalah penunjukan sejumlah PJ gubernur di beberapa kota provinsi, kemudian pemekaran 6 provinsi baru di Papua. Nah, ini tanggapan Pak Sunoko, apakah itu memang sebuah fakta dan data atau hanya
sebuah gimmick menjelang pencoblosan untuk menjatuhkan salah satu paslon, Pak Sunoko. Ya, terkait film ini adalah film edukasi. Itu momen kecurangannya 25%, Bang Rahmat. Sedangkan pemilu Pilpres 2024 ini kecurangannya bukan 100% terindikasi curang. Ini yang jadi masalah. Dan ini banyak masyarakat yang baru memahami. Jadi kita ini akan berlari itu antara kebenaran dan melawan data tertutup. Ya kan? Jadi kebenaran melawan sedangkan kebenaran yang disampaikan itu untuk mencapai level struktur itu masih perlu waktu. Nah, sedangkan kejahatan itu dengan baik. Jadi film itu bagus, cuma masih kecil lah. Karena kecurangannya 25-30%. Tapi yang 2024 itu 100% terindikasi. Itu Bang Rahmat. Jadi juga selalu kita harus melakukan apa? Makanya saya support, mendukung, menyampaikan kalau nggak salah informasi itu besok hari Rabu atau jalan kaki beberapa menyampaikan kampus proses yang betul-betul natural dan tanpa ada yang memboncengi atau membuat gerakan ini ada di belakangnya yang akan itu saya ini gerakan mahasiswa dan gerakan kampus melihat kecurangan 2024 itu terlihat jelas banget. Gini tuh. Oke. Ini yang kemudian tentang lembaga survei nih Pak Sunoko. Kita membahas tentang lembaga survei, ada sekitar 15 atau 16 lembaga survei yang mencoba membuat presentasi satu putaran untuk 02 nih. Beberapa lembaga survei tersebut memberikan persentase hampir di angka 45%, bahkan setelah kampanye Akbar kemarin angka paslon nomor 2 ini melejit di 51%. Artinya di sini jargon kampanye satu putaran itu coba digambarkan dalam persentase hasil survei mereka gitu. Nah, di era teknologi sekarang, bahwa kita tahu masyarakat sekarang sudah begitu cerdas, dan kita lihat di beberapa kampanye di beberapa daerah itu ternyata apa yang dikatakan lembaga survei itu katakanlah seperti 01 ya, itu di survei itu antara 25%, bahkan di awal itu 17%, tapi kenyataannya di beberapa kota begitu masifnya masa mendatangi kampanye Anies Baswedan dan Caimin, apalagi di program Desak Anies ini sangat menjadi sebuah ikon bagi Gen Z milenial ketika Desak Anies ini untuk mengulas tuntas visi misi dari Pak Anies Baswedan. Namun melihat fenomena sebuah gerakan kampanye yang berbeda nih Pak Sunoko dari 01. Nah, menurut Pak Sunoko dari antara korelasi dari lembaga survei ini dengan fakta di lapangan kampanye dari tiga paslon ini seperti apa dari pengamatan Pak Sunoko? Ya, terima kasih. Saya ingin nyampaikan. 2014 itu dulu ada survei
survei menyatakan melawan Jokowi. Ya kan? Terus 2019 itu ada yang Prabowo menang dan mengatakan nah. Terus sekarang 2024 lembaga survei menyatakan kurang lebih 20-30 bahwa Prabowo unggul di atas 45%. Dan Anies Ganjar selalu berputar antara 20 dan fenomena yang terjadi antara kita nggak tahu metode seperti apa, tapi analisis kami bahwa ketiga paslon ini tidak akan beda jauh hasilnya. Antara dan potensi masuk ke putaran kalau dari sudah dipastikan Prabowo Gibran tinggal satu lagi antara Anies dan Ganjar. Tapi kalau dalam 1-2 hari ke depan ternyata ada gerakan dipahami oleh masyarakat. Ini capres 02 bisa jadi nggak lolos ke putaran 2. Oke. Karena gerakan betul-betul hati nurani. Berarti diprediksi oleh Pak Sunoko bahwa Pilpres kali ini akan jalan 2 putaran begitu, Pak? Oh ya, jelas bahwa logika bahwa ini akan berjalan 2 putaran. Ketua juga pernah menjadi ketua partai dan saya mengundurkan diri karena memang kami melihat sudah searah lagi gitu kan. Dulu partai yang itu memang tidak sevisi dengan yang keputusan sekarang. Mau nggak mau juga mundurkan diri. Jadi demokrasi di kita ini sudah tersedia diawali dengan keputusan MK diperkuat dengan dan jelas kalau nanti akhirnya terus menang tapi ternyata putaran tadi saya bilang bahwa menang. Tapi kalau ini 2 putaran kebenaran masih ada kesempatan untuk melawan kegagalan. Itu bang. Oke. Ya artinya di sini banyak pengamat politik yang mengatakan bahwa Jokowi sebagai bapaknya dari Mas Gibran ini akan tentu akan memenangkan anaknya. Nah, sekarang kan posisi Pak Jokowi sebagai presiden kan masih status sebagai presiden ya Pak Sunoko. Makanya banyak pengamat menilai bahwa potensi kecurangan di Pilpres 2024 ini sangat besar karena bagaimanapun Pak Jokowi akan memenangkan anaknya. Tidak mungkin paslon yang lain, meskipun di sementara ini belum ada informasi terbaru apakah Pak Jokowi sudah tidak terdaftar lagi sebagai kader dari PDI Perjuangan. Faktanya saat ini Pak Jokowi masih terdaftar sebagai kader dari PDI Perjuangan, begitupun Mas Gibran, karena
dari berita-berita yang sudah tampil itu tidak ada informasi bahwa mereka sudah mundurkan diri. Nah, ini kan sebuah dilema ya, Pak Sunogo. Bagaimana sebuah kader partai memenangkan paslon lain, kan begitu. Nah, ini sebagai presiden itu menurut Pak Sunogo bagaimana harusnya langkah Pak Jokowi menyikapi pertarungan pemilu 2024 ini untuk menjadi sebuah negarawan yang bijak meskipun ada Mas Gibran yang ikut bertarung. Ya, terima kasih. Nah, di sini itu cederai yang Pak Jokowi disadari ini jelas-jelas membawa dampak yang sangat negatif untuk penilaian kinerja atau keperawanan dalam proses fisik, bangunan fisik, oke. Walaupun kelemahan tidak monitoring dengan baik. Nah, cuma proses mana Pak Jokowi tidak bisa menjadi panutan untuk regenerasi muda berikutnya, untuk pemimpin berikut. Kami menyayangkan sekali statement Pak Jokowi terus bagaimana Pak Jokowi tidak sabar untuk anaknya ikut yang periode yang akan datang. Minimal sudah 10 tahun gantian dulu lah gitu. Iya, gitu. Kelihatan yang lain ada kesempatan. Tapi ini seolah-olah mungkin ada pekerjaan yang belum selesai. Kalau enggak keluarga dan orang di ring kerjaan ini enggak akan tuntas. Apalagi sekarang ada atau mungkin capres yang jadi banyak hal yang kami ini nilai sangat jauh dari harapan. Ya. Untuk prediksi Pak Sunoko sendiri nih secara pribadi untuk Pilpres 2024 ini ketika jalan 2 putaran ini apakah sudah ada penilaian sendiri siapakah yang akan menjadi RI 1 Pak Sunoko? Ini pendapat pribadi Pak Sunoko sendiri nih. Intinya dengan kalau fenomena kalau ini terjadi 2 putaran warning Prabowo. Kalau 1 putaran kelihatannya nggak mungkin. Iya. Pokoknya kalau ini warning buat Prabowo dan semua juga berubah. Itu analisis kami terkait dengan hasil kalau ini terjadi sebuah putaran ini akan warning sangat membahayakan bagi Prabowo juga. Tentu. Ya. Nah ini Pak Sunoko untuk masyarakat sendiri, ini kan sebuah potensi suara yang sangat besar, di mana dalam sebuah survei bahwa
pemilih pemula ini angkanya hampir 52% Pak Sunoko. Dari sekitar estimasi suara pemilih itu di angka 200 juta lebih ini, ada potensi 52% suara Gen Z milenial nih. Nah, dari ketiga paslon yang sudah mencoba menarik pemilih baru ini, konsep dan gaya kampanye yang mana nih yang menurut Pak Sunoko akan lebih menarik pemilih milenial, ya, termasuk mungkin mahasiswa? Apakah joget gemoy, apakah cara penyampaian Pak Anies dengan gaya intelektualnya, atau konsep Pak Ganjar yang coba mengikuti tren K-pop gitu ya, apa Korea style seperti itu. Nah ini nih menurut pengamatan Pak Sunoko nih, Gen Z ini akan mengarah kemana nih? Ya, itu kalau berbicara Gen Z ini ada Gen Z memang berpendidikan generasi muda secara masih jauh satu itu, tapi secara dan gagasan yang teman-teman Gen Z memang paham dengan demokrasi itu. Anies memiliki sedikit keunggulan. Itu juga Pranowo. Kalau terkait dengan generasi muda yang sudah didukung oleh pemerintahan indikasikan bahwa pemilu ini adalah kurang. Arahnya jelas. Mungkin ke dua. Jadi pemilih Gen Z 02 ini rata-rata terstruktur dari keluarga yang mana sudah termonitoring dan informasi update pemerintahan yang terlibat dalam kalau Gen Z yang berpikir demokrasi, yang berpikir logis, pelanggaran etika, jelas Anies lebih unggul paslon lain. Ini tuh. Ya. Nah ini Pak, sehubungan nih dengan Hari Pers Nasional yang akan dilaksanakan di Jakarta, mungkin sudah tanggal 9 kemarin ya Pak Sunoko. Bahkan kemarin ada undangan dari Dewan Pers kepada 3 paslon untuk menangani fakta integritas terkait kemerdekaan pers nih Pak. Yang perlu kita bahas lebih mendalam karena kita sebagai insan pers ini melihat bahwa wartawan ini masih belum bisa dilindungi dengan undang-undang, meskipun undang-undang pers sendiri sudah lahir, tapi dalam perjalanannya banyak wartawan yang sedang melakukan jurnalistik malah tidak terkesan terlindungi gitu. Bahkan nih kasus wartawan kita saja sampai saat ini juga belum jelas pelakunya tertangkap atau tidak. Nah, dari kemarin acara tersebut hanya Pak Anies yang datang langsung ke gedung Dewan Pers, dan 2 lagi melalui live streaming, Pak Ganjar melalui live streaming, dan Pak Prabowo Subianto itu diwakilkan. Nah, artinya melihat kemerdekaan pers ini seperti apa Pak Sunoko? Dalam dunia demokrasi bahwa kita adalah pilar keempat untuk mengimbangi legislatif, yudikatif, dan eksekutif ya Pak. Dan tapi di dalam perjalanan yang pers ini masih belum jelas apa undang-undang yang akan melindungi ya Pak. Bahkan dengan adanya undang-undang ITA itu terkesan wartawan ini bisa dijerat dengan pasal-pasal pencemaran baik seperti itu, hoax seperti itu Pak.
Nah ini nih pandangan Pak Sunoko tentang hal ini ya. Dari ketiga capres ini apa yang perlu ditekankan dalam fakta integritas tersebut? Ya, terima kasih. Inilah yang terutama di akhir tidak ada terobosan yang istimewa yang tidak ada lagi luar biasa teman-teman dari pandangan kami bahwa cuma kembali lagi kalau Prabowo Gibran itu klon Pak Jokowi. Yeah. Kalau Anies ini bagaimana pasangan ini ingin satu perubahan secara menyeluruh. Ini sesuatu yang pasti banyak tantangannya. Karena orang tidak akan mau sesuatu karena untuk merubah apa yang menjadi. Jadi tantangan kalau satu ini akan jauh lebih berat. Nah, untuk 03 programnya juga bagus. Cuma juga akan bermasalah karena di dalamnya ada yang menguasai terkait yang terakhir sampai menjabat Menko Polhukam, tapi tidak ada produk yang memang untuk teman-teman jurnalis wartawan yang akhirnya mudah sekali dijerat sedangkan pemberitaan tersebut bahwa ternyata jawaban dipakai buat nyerang terkait jadi kami ke DPR RI undang-undang Ya, oke Pak Sunoko, tidak terasa sudah setengah jam, 30 menit kita live di podcast ini, JTV ini tayangan perdana ya Pak Sunoko, mungkin masih ada kekurangan dari tampilan, nanti kita akan perbaiki ke depan. Terakhir Pak Sunoko, untuk pesan kepada masyarakat menjelang pencoblosan, pesan apa yang disampaikan kepada masyarakat Indonesia tentang pemilu ini, apakah yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat? Terima kasih. Assalamualaikum. Kami menyampaikan jangan golput, datanglah buat perubahan agar Indonesia ini dengan coblos sesuai dengan satu suara Anda akan membuat perubahan selama 5 tahun. Salah dalam memilih keputusan, kita akan rugi. Kita berharap yuk semua berbondong-bondong datang ke TPS, kita buat perubahan bukan lebih baik lagi. Itu kode kayaknya Pak. Kalau Sunoko kode apa? Ya. Kode perubahan ya Pak ya.
Siapa Sunoko? Waktunya malam ini Pak Sunoko, Pimred dari Media Jurnal Investigasi, kita akan bertemu pemirsa di lain waktu dan kesempatan dengan bahasan yang berbeda tentunya, untuk mendapatkan informasi dan edukasi yang nantinya akan menjadi bahan-bahan pertimbangan bagi pemirsa untuk mendapatkan informasi yang informatif dan edukatif. Oke, selamat malam Pak Sunoko, selamat istirahat. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.